selamat datang di video gue yang lainnya dan selamat datang di episode final dari Project Anomali. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa konten ini libur panjang sekali dan kenapa baru comeback sekarang? Jawabannya karena komen-komen kalian. Karena entah kenapa ya, padahal gue udah jelas banget ya waktu gue bikin pertama kali Project Anomali ini. Gue udah jelas banget ngasih tahu kalian tujuannya apa. Tujuannya bukan lain, yang pertama selain gue untuk bikin konten dan mendapatkan AdSense, gue nggak akan bohong. Konten kreator ya pasti nyari duit dan nyari views. Kalau ada konten kreator yang bilang, views mah nggak penting, ya lu bikin konten lu private aja videonya. Lu sendiri yang nonton, mau nggak? Nggak bakal ada yang mau. Terus yang kedua, waktu itu gue bilang juga tujuan gue buat promosiin vendor yang bisa bikin mainan yang bagus di Indonesia. Tapi yang gue terima komen-komennya pas gue ngejalanin project ini, inilah yang gue terima. Entah kenapa orang-orang pada salah sangka, pada ngiranya gue promosiin AI-nya. Gini aja deh, kalau emang ada lu nemu gue pernah bilang, ayo guys pakai AI buat bikin animasi atau pakai prom AI buat bikin karakter, gue kasih lu 100 juta kalau ada beneran. Karena gue inget banget gue nggak pernah nyuruh kalian buat bikin animasi semacam Tung 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 Sahur dan teman-temannya. Yang gue inget gue selalu promosiin vendor mainan yang bisa bikin karakter-karakter tersebut. Karena gini ya, karakter-karakter AI ini mau gue nggak bikin Project Anomali pun mereka akan tetap ada di FYP kalian. Tidak akan ada yang bisa menyetop itu, nggak ada. Itu emang fenomena aja. Dan sekarang pertanyaannya gimana cara kita kontrol sesuatu yang kita nggak bisa kontrol kayak karakter-karakter anomali yang berseliweran di FYP ini. Buat gue cara kontrol cuma dua, antara lu mau ngelawan dia dan lu pasti kalah karena ini nggak akan stop ya. Dan yang kedua, lu bisa pakai lo buat sesuatu yang lebih berguna. Salah satunya di kasus gue, ya gue pengen kasih impact juga ke toy vendor yang ada di Indonesia. Karena gue ngerasa ya gue punya subscriber cukup banyak, penonton juga cukup banyak. Kayaknya sayang gitu kalau suara gue segede ini nggak bisa kasih dampak ke orang lain. Nah makanya sebagai buktinya ini Project Anomali sejauh yang gue tahu ya. Tapi kalau gue ngomong jadinya sombong sih. Lu bisa cek sendiri lah postingannya si vendor ini yang namanya inovasi.3D Printer Lab. Itu postingan-postingannya mereka bilang kalau orderan mereka penuh semenjak kita promosiin pakai Project Anomali ini. Mulai dari dia sempat dipakai buat project salah satu merchant di Indonesia, terus dia dapat orderan commission project buat bikin topeng, mainan, dan lain-lain. Ada yang diimpor juga ke luar negeri karena ternyata ada YouTuber luar negeri juga yang nonton konten gua. Dan terakhir, lu tahu nggak, Mobile Legends ngontak vendor mainan ini buat bikin mainan di mereka. Dan itu buat gua menyenangkan sekali rasanya karena misi gua tercapai. Tercapainya tuh untungnya ya ke orang-orang yang tepat yang mengerti konten gua. Tapi sayangnya masih banyak banget yang meleset dari misi Project Anomali ini. Pada nyangkainya gue promosiin AI. Enggak. Dari awal nggak pernah Project Anomali ini tujuannya buat promosiin AI. Enggak. Anomali ini cuma tools doang buat gua. Supaya apa? Supaya audiensnya lebih gede sehingga impactnya juga lebih gede. Sesimpel itu aja. Tapi banyak banget yang meleset loh. Kesel gua. Biasa aja sih. Tapi kesel sih. Terus ada juga yang komen, mahal banget mainan buatan Indonesia, mendingan beli mainan dari luar. Memang mahal, tapi kita nggak punya opsi. Siapa yang mau danain kita buat bikin mainan? Siapa? Gue udah jelasin loh, padahal kenapa ini harganya mahal. Karena gue bikin satuan. Kalau ini diproduksi ratusan atau bahkan ribuan, jelas ini akan sangat murah. Karena kenapa? Bikin satu cetakan mainan itu mahal sekali. Tapi kalau lu main quantity, dia akan bisa jual lebih murah lagi. Sehingga dia ngambil untungnya dari kuantitasnya. Semakin banyak yang beli akan semakin untung dia. Tapi kan yang ini gue doang yang beli, makanya mahal. Dan udah gitu ini semua juga bukan buatan pabrik ya. Walaupun ada 3D printingnya juga, tapi untuk paint jobnya ini semua handmade loh. Jadi kalau lu bilang mahal, ya emang mahal. Tapi lu lihat dulu value-nya ada nggak? Karena buat gue orang Indonesia bikin mainan sebagus ini udah luar biasa banget sih. Sampai akhirnya dilirik sama Muntun buat disuruh bikin mainan official mereka. Karena mereka tahu orang Indonesia juga bisa bikin yang sebagus ini. Itu tujuan gue, tapi banyak yang nggak paham. Ya, gue harap semoga audiens gue kedepannya bisa lebih pintar dan juga bisa memilah-milih informasi sih. Karena gue yakin gue udah ngasih tahu sejelas-jelasnya. Entah kenapa gue bingung banget kenapa masih banyak yang salah paham. Tapi udah, dari monolog panjang lebar dari gue ini, intinya cuma gue pengen kalian bisa lebih cermat lagi menelaah informasi ya. Tapi inti video ini bukan sepenuhnya soal itu, melainkan di episode terakhir ini gue akan mendatangkan satu anomali lagi. Dan ini juga akan menjadi episode terakhir dan juga karakter terakhir, yaitu Ballerina Cappuccina. Jadi langsung aja kita buktikan sebagus apa Ballerina Cappuccina ini. Dan gue pengen tahu komen-komen kalian, terlebih yang kemarin masih nganggep remeh vendor-vendor mainan ini. Langsung aja keluarin Ballerina Cappuccinanya. Langsung aja, langsung. Ini dia Ballerina Cappuccina. Oke.
Oke. Sekarang gue singkirkan dulu ini karakter-karakter sebelumnya. Dan ini akan menjadi pertama kali gue melihat dia. Langsung aja 1, 2, 3. Wow, oke. Gue ngelihat bahannya ini kayak porselen gitu ya. Jadi kayak mengkilap-mengkilap gitu loh. Untuk boxnya sama-sama aja sih sama box-box sebelumnya. Jadi gue nggak akan banyak bahas soal boxnya. Jadi langsung aja kita keluarin Ballerina Cappuccina aja guys. Oke. Oh my god, ada muka gua guys. Ada muka gua guys, lihat nih. Ada muka gua guys. Gila muka gua coy. What the heck? Gila ya. Jadi latte art ya. Iya, jadi latte art bener. Dan base-nya ini juga beda ya. Base-nya kayak lebih tebel gitu. Oh my god. Ini ada tombol on off-nya loh. Coba ya, gue taruh dulu base-nya. Lalu gue taruh Ballerina Cappuccina-nya. Dan sekarang gue akan nyalain dan gue nggak tahu apa yang akan terjadi. 1, 2, 3. Buat yang kemarin bilang ya kalau misalnya base-nya itu basic banget nih, langsung dikasih paham sama toy maker-nya. Dia itu menerima input, segala kritikan kalian diterima. Nih lihat nih, tung sahur, ada juga sekarang base-nya dibikin sama dia. Ini juga ada, berpatapim semuanya ada. Dan sekarang Ballerina Cappuccina ini nggak cuma sekedar stand bass, dia bisa muter. Ini turning table dan ada musiknya guys. Dan semoga aja nggak copyright. Anjrit nih kalau copyright nih. What the hell? Gila. Yap. Itu dia tadi Ballerina Cappuccina buat penutup dari episode Project Anomali kali ini. Dan untuk aksesorisnya ternyata kita mendapatkan juga di sini, kita mendapatkan stiker-stiker gitu. Jadi lu bisa ganti-ganti, mau pakai muka gua, mau pakai latte art yang basic juga bisa. Ini thoughtful sekali sih. Ngomongin detail juga oke banget. Ini bener kata gua kayak porselen gitu. Jadi mukanya super mengkilap dan dia ada badannya beneran, mana bahenol banget lagi badannya, buset dah. Jadi ceritanya dia lagi nari balet gitu. Namanya juga ballerina kan. Makanya di sini dia posenya sangat amat dinamis seperti ini dan juga roknya ngangkat begini ya. Cuma untuk beberapa penjok mungkin emang belum terlalu rapih di sini. Jadi ya masih ada mispaint tapi sedikit sekali seperti ini ya. Tapi ngelihat sisa detailnya yang lain kayak misalnya tangannya yang super natural seperti ini anatomi tangannya bagus banget loh menurut gua, kayak lemes banget gitu. Dan lu bisa lihat ini kayak ada kuku-kukunya gitu ya. Walaupun cuma gradasi warna aja sih, cuma ada nuansa kayak ada kukunya gitu loh. Dan buat harga 3,6 juta dan dia bisa muter kayak gini, ini cukup bikin gue tersenyum sih. Jadi ya itu dia mainan anomali terakhir yang muncul di Project Anomali ini. Gue sih nggak ada rencana buat lanjutin lagi ya, walaupun viewsnya cukup gede. Cuma ngelihat komen-komen kalian makin banyak yang sesat, gue mengurungkan diri buat lanjutin project ini. Tapi nggak menutup kemungkinan buat gue kedepannya akan kerjasama juga sama toy maker Indonesia lainnya buat bikin mainan-mainan yang asli dibuat di Indonesia buat meramaikan industri mainan di sini. Karena jujur aja ya, mainan tuh sangat tersier buat orang Indonesia guys. Kita tuh buat koleksi mainan itu terlalu tersier menurut gua. UMR rata-rata Indonesia aja berapa, mereka itu nggak ada spare buat beli mainan-mainan sebenarnya. Ya semoga aja taraf hidup orang Indonesia bisa meningkat ke depannya sehingga sektor-sektor seperti industri mainan seperti ini bisa diperhatikan juga terlebih oleh pemerintah. Karena ngelihat industri mainan sangat-sangat hidup di Thailand sana, padahal itu cuma 3 jam dari sini. Rasanya iri banget gak sih? Mereka sampai punya mall sendiri, coba isinya mainan semua. Terus toy maker juga kerja sama artis juga IP internasional kayak Crybaby. Sedangkan kita belum ada ke arah situ karena mainan masih dianggap sebelah mata. Jadi ya semoga aja semua mainan-mainan anomali yang ada di Project Anomali ini bisa menjadi pintu peluang buat industri mainan di Indonesia. Karena lu bayangin aja deh, karakter-karakter seaneh anomali ini aja bisa dibikin secara detail gitu. Gimana kalau misalnya kita punya IP lain dan punya mainannya sendiri juga? Menurut gua bisa banget. Toh yang serumit berpatapim sama simpanzi badan ini aja bisa, apalagi karakter-karakter yang mungkin lebih simple dari mereka semua. Gue yakin Indonesia bisa. Semoga kalian ngerti poin gue dari Project Anomali. Dan selamat tinggal untuk Project Anomali. Terima kasih buat yang udah tune in selama ini, yang selalu nungguin Project Anomali, bahkan sampai nanyain di tiap video gue. Jadi yaudah, paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi, dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Orang Indonesia bro, bikin ini bro,
Gila nggak sih, hah?